Video pembelajaran Mimi Sopayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimi Sopayani, mahasiswa STI Al-Azhari Cianjur semester 6B. Di sini saya akan memaparkan materi fikih mengenai kurban dan akikah. Apa sih kurban dan akikah itu? Pengertian kurban dan sejarah disyariatkannya. Kurban Kurban menurut bahasa yaitu dekat. Kurban menurut pengertian syar'i berarti menyembelih hewan yang telah memenuhi syarat tertentu di dalam waktu tertentu dengan niat ibadah guna mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kurban telah disyariatkan sejak zaman Nabi Adam seperti disyariatkannya kisah Kabil dan Habil. Nah, kurban yang disyariatkan kepada umat Islam adalah syariat yang berawal dari kisah Nabi Ibrahim beserta anaknya Nabi Ismail. Itu tertuang di dalam Quran surat As-Saffat ayat 107 sampai 102 sampai 107. Nah, menurut riwayat mimpi itu terjadi pada malam ke-8 bulan Zulhijjah. Paginya Nabi Ibrahim berpikir apakah mimpi itu benar datang dari Allah atau datang dari setan. Nah, Nabi Ibrahim tidak segera melaksanakan perintah itu di hari ke-8 bulan Zulhijjah karena makanya hari tersebut dinamakan hari Tarwiyah yang artinya hari memikir. Nah, pada malam ke-9 mimpi itu terulang lagi. Nah, dengan demikian mengertilah Ibrahim bahwa mimpi itu datang dari Allah. Nah, itu sebabnya hari ke-9 disebut Arafah, yang artinya hari mengetahui. Selanjutnya, pada malam ke-10, Ibrahim bermimpi. Pada waktu duha, hari ke-10 bulan Zulhijjah, Ibrahim baru melaksanakan perintah. Nah, hari ke-10 itu disebut hari Nahar, yang artinya hari menyembelih. Nah, saat itulah Allah mengganti Ismail dengan seekor hewan sembelihan. Nah, setiap tanggal itu pula di 10 Zulhijjah Ibrahim menyembelih hewan kurban. Pembahasan yang selanjutnya yaitu hukum berkurban. Hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Orang yang telah mampu tetapi tidak melaksanakan kurban tercela dalam pandangan Islam. Sebagai ulama berpendapat bahwa kurban hukumnya wajib. Mereka beralasan pula dengan firman Allah. Nah, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah, sesungguhnya orang yang membencimu dialah orang yang berputus asa. Lanjut ke jenis dan syarat hewan kurban. Hewan yang dijadikan kurban adalah hewan ternak, yaitu hewan yang diternakan untuk diperah susunya dan dikonsumsi dagingnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan menyembelih kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Hewan yang dimaksud adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing. Adapun hewan-hewan tersebut dapat dijadikan kurban adalah cukup umur yang tidak cacat. Ketentuannya cukup umur yang pertama yaitu domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun. Nah, setelah tanggal giginya. Terus kambing sekurang-kurangnya berumur 1 tahun. Unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Selanjutnya yaitu kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Waktu menyembelih hewan kurban.
Waktu yang ditetapkan untuk menyembelih kurban yaitu sejak selesai sholat Idul Adha sampai terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah. Walau tanggal 10 bulan Zulhijjah adalah waktu pelaksanaan menyembelih kurban, pelaksanaannya harus dilakukan setelah sholat Idul Adha. Kurban yang dilakukan sebelum sholat tidak dianggap sebagai ibadah kurban. Selanjutnya yaitu tentang pemanfaatan daging kurban. Ibadah kurban selain bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh keridhaan, juga sebagai ibadah sosial dengan menyantuni kaum lemah. Daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin dan menyimpan hewan kurban jika tidak dilarang, tetapi daging kurban yang disimpan itu boleh lebih dari sepertiganya. Meskipun daging kurban itu boleh disimpan, tetapi tidak boleh dijual. Terlarang ketika memberikan daging kurban kepada orang yang menyembelih atau orang yang mengurus hewan sebagai upah. Mereka boleh menerima daging kurban tetapi bukan sebagai upah. Sunnah dalam menyembelih kurban. Nah, pada waktu menyembelih kurban disunahkan membaca basmalah, membaca sholawat, menghadapkan hewan ke arah kiblat, menggulingkan hewan ke arah rusuk kirinya, memotong pangkal pada leher dan memotong urat kiri dan urat kanan leher hewan, membaca takbir lalu membaca doa. Nah, orang yang berkurban menyembelih sendiri dan apabila jika mewakilkan menyembelih disunahkan ia hadir. Pembahasan kedua, akikah. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang akikah. Akikah dalam bahasa Arab berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi. Istilah akikah kemudian dipergunakan untuk pengertian menyembelih hewan sehubungan dengan kelahiran bayi. Akikah hukumnya sunnah. Hewan yang sah digunakan sebagai akikah juga sama dengan syarat hewan yang sah sebagai kurban. Demikian pendapat para ulama. Madhab Maliki berpendapat bahwa hewan akikah terbatas pada kambing dan domba. Selain kambing dan domba tidak sah sebagai akikah. Adapun waktu disyariatkan untuk menyembelih hewan akikah adalah hari ke-7 dari kelahiran anak. Namun dalam hal berakikah, para ulama bervariasi dalam mengemukakan pendapat. Contoh, apabila pada hari ke-7 belum dapat melaksanakannya, maka bisa hari ke-14 atau hari ke-21 atau hari ke-40 dan sebagainya. Ada yang berpendapat akikah dapat dilaksanakan kapan saja selama anak tersebut belum balik, dan sebagian ulama membolehkan berakikah kapan saja sampai mempunyai kemampuan setiap anak. Setiap anak itu tergadai dengan akikah yang disembelih bagiannya. Nah, pada hari ke-7 dicukur rambut dan diberi nama. Akikah disyariatkan hanya sekali seumur hidup. Dengan demikian berbeda dengan kurban yang disyariatkan setiap tahun. Pemanfaatan daging akikah sama dengan pemanfaatan daging kurban, yaitu disedekahkan kepada fakir miskin, tidak boleh dijual walaupun kulitnya. Nah, orang yang melaksanakan akikah boleh memakannya dan menyimpan daging tersebut, kecuali akikah karena nadar. Nah, orang yang melaksanakan akikah karena nadar tidak boleh memakannya, apalagi menyimpannya. Nah, pembahasan yang terakhir tentang hikmah kurban dan akikah. Terdapat beberapa hikmah baik bagi orang yang berkurban ataupun yang menerima, atau bagi kepentingan umum. Yang pertama, bagi orang yang berkurban, yang pertama menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dengan berkurban berarti seseorang telah menunjukkan rasa syukur kepada Allah yang telah melimpahkan karunia-Nya. Terus dengan berkurban berarti seseorang telah mampu
berbuat baik kepada orang lain yang diwujudkan dalam bentuk tolong-menolong, kasih sayang, mengasihi, serta rasa solidaritas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Yang selanjutnya, bagi orang yang menerima daging kurban, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah, bertambah gairah dan semangat hidupnya karena mereka melihat kenyataan bahwa hidup yang bahagia antara lain apabila mampu memberikan bantuan kepada orang lain. Nah, bagi kepentingan umum, yaitu memperkokoh tali persaudaraan, karena ibadah kurban melibatkan semua lapisan masyarakat, menumbuhkan serta meningkatkan kesadaran beragama, baik bagi orang yang mampu maupun bagi orang yang kurang mampu. Nah, yang selanjutnya yaitu hikmah akikah. Yang pertama merupakan manifestasi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan lahirnya seorang anak yang menjadi dambaan orang tuanya dan menambah kecintaan anak kepada orang tua, mewujudkan hubungan yang baik sesama tetangga maupun saudara, dengan ikut merasakan kegembiraan atas kelahiran seorang anak karena mereka mendapat bagian dari daging akikah. Yang selanjutnya menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran dalam bermasyarakat serta menanamkan rasa persatuan, toleransi, tolong-menolong sesama anggota masyarakat. Kesimpulannya yaitu kurban adalah menyembelih hewan dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Hukum kurban adalah sunnah muakkad. Waktu dan tempat menyembelih kurban yaitu sejak selesai sholat Idul Adha sampai terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah. Ketentuan hewan kurban yang dijadikan hewan kurban, yang pertama, domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya. Yang kedua, kambing. Yang kedua, unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Yang ketiga yaitu kerbau, sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin masih mentah dengan ketentuan 1/3 untuk orang yang berkurban dan keluarganya, 1/3 untuk fakir miskin, dan 1/3 untuk hadiah kepada masyarakat sekitar atau disimpan sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Akikah adalah binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau hari lain yang telah diatur. Ketentuannya berdasarkan hadis dari kelahiran bayi disertai muncul rambut dan memberi nama pada anak yang dilahirkan. Hukum akikah sunnah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah si anak. Nah, jenis dan syarat hewan akikah untuk anak laki-laki 2 ekor dan untuk anak perempuan 1 ekor. Pemanfaatan daging akikah yaitu dibagikan setelah dimasak. Menyembelih hewan kurban dilakukan yaitu ketika hari ke-7 kelahiran si anak, hari ke-14, hari ke-21 atau sebelum dia balik. Terima kasih sudah menonton.